Dan ini sangat, wih, ini aja sudah ngap banget teman-teman, sudah susah, udah nggak ada oksigen, sudah sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sodobono di channel kesayangan kita bersama, Sodobono Official. Ya, para penjaga alam dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan apabila ada penjaga alam yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, di episode kali ini teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin kembali lagi melanjutkan speak up kita terkait kasus meninggalnya Aryan Daru, seorang diplomat muda dari Kemenlu yang meninggal secara tragis dan janggal. Yang sampai saat ini kasusnya pun masih dalam proses dalam proses penyelidikan ya, atau sedang menunggu hasil lab forensik teman-teman. Nah, di episode sebelumnya banyak sekali dari para penonton, para penjaga alam dan netizen yang menyimak atau menonton video saya, mungkin separuh-separuh ya. Jadi di awal ini saya langsung mau klarifikasi dulu ya terkait simbol-simbol yang memang di episode pertama terkait kasus meninggalnya Aryan Daru ini ada muncul simbol ya yang memang itu biasa saya lakukan dalam mengungkap ya, atau coba membantu dengan cara saya terkait kasus-kasus yang penuh dengan misteri gitu ya. Jadi simbol-simbol ini memang sering saya lakukan gitu ya, untuk menguak ya, misteri apa di balik kasus itu. Nah, aturan mainnya adalah biasanya simbol itu muncul, kemudian kita mengartikan. Saya dan penonton, teman-teman yang menonton channel saya juga diperbolehkan untuk mengartikan dari simbol tersebut. Jadi apa yang keluar dari mulut saya ini bukan suatu pembenaran, sekali lagi ya, bukan suatu pembenaran, bukan suatu fakta. Ya. Saya tidak mau ikut-ikutan ya, sosok dalam tanda kutip, sosok IndiHome ya, menerawang seolah-olah itu sebuah kebenaran. Saya nggak mau ya. Walaupun simbol-simbol yang muncul itu bisa dibilang berasal dari teman-teman astral ya, kalau saya menyebutnya begitu. Tapi sekali lagi, simbol itu muncul jangan juga kita terlalu yakini, terlalu percaya. Karena apa? Karena simbol itu berasal dari bangsa jin ya, karena jin juga bisa menyesatkan. Jadi gini loh, aturan mainnya adalah muncul simbol itu kemudian kita artikan secara bersama-sama. Mana nih ya yang lebih masuk akal untuk memberikan kesimpulan atau mengartikan simbol tersebut. Begitu ya aturan mainnya. Jadi bukan sekonyong-konyong dari saya yang mengeluarkan statement dan itu adalah sebuah pembenaran, jangan ya. Itu aturan main dari Sodobono teman-teman. Jadi saya tidak mau apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah pembenaran dan disamakan dengan pegiat-pegiat supernatural yang lain ya, IndiHome yang kalau misalnya netizen mengatakan demikian ya, IndiHome katanya ya. Ya, akhirnya memberikan statement seolah-olah itu benar ya, seolah-olah itu kenyataan dan tahu segalanya. Saya nggak mau seperti itu ya. Jadi itu ya aturan main dari permainan Sodobono mengartikan simbol teman-teman ya. Jadi jangan meminta saya untuk seperti penggiat-penggiat lain di luar sana gitu ya. Ya, jadi gini teman-teman. Banyak yang berspekulasi terkait simbol itu mengatakan bahwa ada berbagai macam arti ya terkait mata. Mata itu kan sebuah mata itu yang saya artikan adalah mata tidak sendiri. Dia biasanya berpasangan. Jadi otomatis yang mengetahui atau tahu
ibaratnya alasan ya beliau ini mengakhiri hidup atau mungkin dibunuh ya, atau ada orang yang memang mau menyakiti beliau, itu yang tahu adalah orang terdekat atau pasangan. Karena mata ini kan berpasangan ya. Itu jadi saya mengartikan simbolnya seperti itu ya. Kalaupun memang simbol yang pertama yaitu angka 1 atau yang menurut saya seperti telunjuk begini 1, kan bisa dua kemungkinan teman-teman, antara satu orang yang melakukan tindakan keji itu atau diri sendiri yang melakukan. Jadi ada dua arti itu ya. Tapi lebih berat kemana? Lebih condong kemana? Kalau saya pribadi, secara pribadi menalarkan ya, dari proses pengungkapan kasus beberapa hal yang janggal dan sebagainya, kalau saya merasa bahwa ada orang lain yang melakukan tindakan itu. Ada orang lain, karena saya sempat mencontohkan ini, kalau seandainya, kita tidak tahu nih ya, kita tidak tahu bagaimana proses penyidikan, kita juga nggak tahu, tidak ada video atau foto saat pertama kali jasad Aryan Daru ini ditemukan, kan kita nggak tahu. Hanya statement dari pihak kepolisian mengatakan beliau itu ada di dalam selimut. Nah, ini kan tidak masuk akal ya. Contoh, teman-teman kemarin mengatakan bahwa yang digunakan adalah lakban kuning, katanya Mas Odo, bukan lakban warna coklat untuk packing, tapi lakban kuning, dan saya sudah dapat. Ini susah loh nyarinya teman-teman ya. Saya ini belinya online, baru dikirim beberapa hari yang lalu. Jadi memang betul apa yang dikatakan teman-teman bahwa ini sangat rekat, sangat rekat sekali. Nah, kalau seandainya dia melakukannya sendiri, menurut saya juga janggal, tidak mungkin. Saya aja menggunakan lakban yang normal biasa begitu aja ya, itu udah sesek susah ya. Ada yang banyak bilang coba menggunakan lakban kuning. Nah, ini saya coba untuk melakukannya kembali ya, coba ya. Saya sekali lagi ya, jangan dicontoh kalau tidak ahli atau bukan profesional ya. Karena saya sudah melakukan latihan terlebih dahulu teman-teman ya, bukan sok-sokan ini hanya pembuktian, ingin merasakan bagaimana gitu ya kalau seandainya itu dilakukan sendiri, atau masuk akal tidak gitu kalau dilakukan sendiri, gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan salah persepsi dengan video-video saya sebelumnya, jadi disimak dengan baik terlebih dahulu ya, gitu teman-teman. Nah, saya mau coba nih teman-teman ya, saya mau coba dengan lakban yang warna kuning ya, bisa dikatakan lakban yang sesuai dengan yang ditemukan di tubuhnya Aryan Daru ya, warna kuning seperti ini kan ya, yang memang lakban kain ya, lakban kain atau lakban yang kalau yang sering ada tuh di warung-warung warna hitam, bukan warna kuning teman-teman. Ini juga janggal juga, dan saya sudah menyiapkan gunting, walaupun di sini tidak ada tim saya, tapi insya Allah mudah-mudahan saya tidak melakukan hal yang konyol ya, hanya sebuah pembuktian saja ya, sekali lagi ya, jangan dicontoh. Kita coba teman-teman ya. Dan menurut informasi juga ada plastik yang menutupi wajah dari almarhum ya. Jadi plastik dulu kemudian lakban. Nah, saya menggunakan plastik yang agak besar ini, yang warna putih gitu ya. Saya nggak tahu juga, tidak banyak data yang bisa dicari tahu terkait plastik yang ada di wajahnya, itu semua belum terungkap, belum ada rilis dari pihak kepolisian ya. Oke, kita coba teman-teman ya, dan jangan dicontoh sekali lagi. Dan ini plastiknya, sekali lagi teman-teman ya, plastik ini benar-benar menghalangi pernapasan kita. Ya, jangan dikira apa yang saya lakukan kemarin itu, ya, itu kan ada plastiknya, itu jangan juga membuat saya sulit loh bernapas ya. Walaupun plastik bisa dibilang plastik kantong plastik hitam ya, itu juga susah saya bernapasnya. Dan ini kita lihat ya. Saya ingin coba untuk membuktikan sekali lagi dengan lakban berwarna kuning, dan ini kan muka saya kelihatan nih kalau dengan plastik warna putih. Kalau sendiri dipastikan saya ya memulainya dari sini ya, memulai dari sini, dan ini sangat rekat teman-teman. Lakban yang coklat juga sama ya, sangat rekat dengan kepala saya. Karena ada beberapa netizen yang mengatakan itu tidak kencang. Nah, ini kencang banget. Oh, ini kencang banget ini teman-teman. Ya, ini kencang banget ini. Ini kencang banget. Nah, kalau kita juga nggak tahu ya, belum ada foto-foto pertama kali jasad korban ditemukan ya. Apakah lakbannya serapih ini ya? Saya sendiri pun bisa rapi teman-teman ya. Ternyata kemarin yang saya lakukan juga bisa rapi. Nah, kita nggak tahu nih. Di sini aja udah ngep ya teman-teman. Belum sampai hidung saya aja udah ngep. Ini sekarang mata saya.
Udah ke arah mata nih. Sendiri pun ya lumayan rapih ini ya teman-teman, lumayan rapih sendiri pun ya. Dan ini sangat, wih, ini aja sudah ngap banget teman-teman, sudah susah, udah nggak ada oksigen, sudah sedikit ya. Dan ini sangat rekat teman-teman, jangan dikira ini tidak rekat, ini sangat rekat sekali dengan kepala saya. Waduh, saya harus pelan-pelan ya teman-teman. Pertama, lakban ini sangat tebal, nanti saya akan butuh waktu untuk mengguntingnya ya. Jadi saya harus benar-benar mengontrol pernapasan saya teman-teman. Sepertinya udah teman-teman, saya berpikir ini tidak bisa dilanjutkan sampai ke leher ya. Dari sini aja saya sudah sulit sekali bernapas teman-teman ya, udah sangat sulit. Saya tidak mau mengambil resiko ya, tapi ingin pembuktian saja. Sampai sini aja saya sudah sangat kesulitan bernapas. Sudah susah teman-teman, susah sekali bernapasnya. Dan ini saya harus membukanya dengan hati-hati teman-teman, karena sangat empel sekali dengan wajah saya. Plastik yang ada di dalamnya itu yang membuat kita sangat sulit sekali mengambil oksigen, teman-teman. Aduh. Plastik yang ada di dalam yang menutupi kepala saya itu yang membuat saya benar-benar kehabisan oksigen. Sekali lagi teman-teman, kalau seandainya ini dilakukan sendiri, dipastikan saya dengan hasil dari percobaan saya ini ya, pembuktian saya ini, dipastikan kondisinya akan berantakan teman-teman, akan belingsatan ya, akan benar-benar tidak rapi. Kondisi saya dipastikan, saya akan bergerak kemana-mana ya, seperti orang yang tenggelam gitu loh. Ya, lihatin keringat saya teman-teman, saya benar-benar berkeringat. Kemudian udara oksigen itu sedikit sekali karena terhambat oleh plastik. Udah dulu, jangan dicontoh teman-teman. Benar-benar lakban yang warna kuning ini lebih kuat, lebih erat dibandingkan lakban sebelumnya. Dan kesimpulan saya sekali lagi, ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Kalaupun dilakukan sendiri, dipastikan jasad pertama kali ditemukan akan sangat-sangat berantakan, akan tidak rapih kondisinya. Dipastikan itu menurut saya. Ya, kecuali memang ada orang yang coba untuk melilitkan lakban ini, kemudian menatanya dengan rapih di kasur. Walau alam, tapi kita masih menunggu hasil dari pihak kepolisian
untuk membuka kasus ini atau mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Dan mungkin itu saja di video kali ini teman-teman. Berkaitan dengan arti simbol, teman-teman boleh juga ikut mengartikan simbol tersebut. Itu aturan mainnya. Dan saya akan terus mengawal kasus ini sampai kasus ini benar-benar terang benderang dan benar-benar jelas bagaimana bagaimana almarhum itu meninggal dunia dengan kejanggalan yang ditemukan. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.